Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Shalve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Kupang pada tahun 2019 telah meraih predikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Untuk itu, kami terus-menerus berkomitmen untuk melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan warga binaan pemasyarakatan menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Speed up berprestasi pemasyarakatan pasti bersih melayani. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kupang pasti kami bisa. Selamat datang di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kupang. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kupang adalah salah satu unit pelaksana teknis divisi pemasyarakatan di bawah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur yang beralamat di Jalan Matahari, Kelurahan Oesapa Selatan, Kota Kupang. Lapas kelas 2A Kupang didirikan pada tahun 1978 dan mulai beroperasi pada tahun 1979 dengan luas bangunan 9.657 meter persegi. Sebagai lapas terbesar di Nusa Tenggara Timur, Lapas Kupang selalu menjaga eksistensinya di mata masyarakat dengan moto Lapas Kupang beriman, bersih, indah, aman, dan nyaman. Lapas kelas 2A Kupang pada tahun 2019 berhasil meraih predikat wilayah bebas dari korupsi. Dan pada tahun ini Lapas Kupang berkomitmen akan mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Tentunya untuk menunjang hal ini, Lapas Kupang didukung oleh fasilitas seperti ruang kerja pegawai, ruang kunjungan, rumah ibadah, klinik kesehatan, blok hunian yang asri, dan bengkel kerja, serta dapur. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Lapas Kupang berjumlah 123 orang. Dalam mewujudkan zona integritas, Lapas Kupang telah ditetapkan menjadi salah satu satker yang berhasil menjadi satker wilayah bebas dari korupsi dan akan berkomitmen dan konsisten untuk mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara melakukan perubahan pada 6 area perubahan. Berikut ini adalah perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh Lapas Kupang guna mewujudkan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Yang pertama, manajemen perubahan. Perubahan yang terjadi pada area ini adalah meningkatnya komitmen, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja, serta menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Lapas Kupang dalam membangun zona integritas melalui pembentukan tim kerja pembangunan jati, di mana pimpinan menjadi role model dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Yang kedua, penataan tata laksana. Perubahan yang terjadi pada area ini adalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen satuan kerja, meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen satuan kerja, dan meningkatnya kinerja satuan kerja, di mana adanya pemesanan informasi tentang alur atau prosedur pelayanan yang menggunakan IT, dan keterbukaan informasi publik melalui medsos seperti Facebook, Instagram, YouTube, website, dan Twitter. Yang ketiga, penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Perubahan yang terjadi pada area ini adalah meningkatnya ketaatan terhadap pengolahan sumber daya manusia, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengolahan sumber daya manusia, meningkatnya disiplin sumber daya manusia, meningkatnya efektivitas manajemen sumber daya manusia, dan meningkatnya profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan lembaga pemasyarakatan kelas 2A Kupang pada zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
Hal ini dilakukan dengan cara melaksanakan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, pengukuran kinerja individu per bulan menggunakan SIMPEK, pemberian reward bagi pegawai teladan, dan pemberian punishment. Yang keempat, penguatan akuntabilitas kinerja. Perubahan yang terjadi pada area ini adalah meningkatnya kinerja instansi dan meningkatnya akuntabilitas instansi di lingkungan lembaga pemasyarakatan kelas 2A Kupang pada zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, di mana pimpinan harus terlibat dalam penyusunan perencanaan, penetapan kinerja, dan memantau pencapaian kinerja secara berkala melalui rapat. Yang kelima, penguatan pengawasan. Perubahan yang terjadi pada area perubahan ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, meningkatnya efektivitas pengolahan keuangan negara, mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK atas laporan keuangan, dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang di lingkungan lembaga pemasyarakatan kelas 2A Kupang pada zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, melalui pembentukan tim pengendalian gratifikasi, tim Satgas SPIP, tim penanganan pengaduan masyarakat, dan lain-lain, serta adanya penanganan benturan kepentingan. Yang keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Perubahan yang terjadi pada area ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional, dan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan lembaga pemasyarakatan kelas 2A Kupang pada zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani yang mencapai nilai 90,73% dengan predikat sangat memuaskan. Dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Lapas Kupang menghadirkan BRI untuk memberikan sosialisasi mengenai budaya pelayanan prima. Selain 6 area perubahan tersebut, Lapas Kupang juga selalu berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan prima, antara lain peningkatan pelayanan kesehatan pada Klinik Pratama Cendana Lapas Kupang. Klinik Pratama Cendana Lapas Kupang memiliki izin operasional sejak tahun 2019. Optimalisasi pelayanan kesehatan di Klinik Pratama Cendana Lapas Kupang adalah suatu bentuk inovasi Lapas Kupang dalam mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani dengan membuat program-program kesehatan seperti Posyandu Lansia, mendukung resolusi pemasyarakatan terkait pencegahan penyakit menular di lapas melalui VCT mandiri, pemeriksaan hepatitis B, dan pembagian ABT. Selain itu, ada pula inovasi yang dilakukan oleh Lapas Kupang, yakni menyediakan blok khusus lansia dan melakukan pembenahan pada kamar mandi hunian yang lebih bernilai HAM. Inovasi yang berikut adalah penyediaan layanan konsultasi hukum bagi warga binaan pemasyarakatan, layanan kunjungan berbasis online, dan penerapan imani dengan menggunakan layanan kartu Brigi guna mengatasi masalah peredaran uang di dalam lapas. Sapa sebagai mitra dengan Lapas Dewasa Laki kelas 2A Kupang dalam hal pelayanan kesehatan di bidang posyandu lansia, di mana posyandu lansia tersebut merupakan suatu kegiatan dari pemerintah juga, dan pada saat ini memang para penghuni yang ada di Lapas Dewasa Laki kelas 2A juga rata-rata banyak yang berusia lanjut. Karena itu saya Puskesmas OeSapa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama ini dan mendukung kerjasama ini yang baik. Semoga ke depan kerjasama yang baik ini bisa berjalan dengan baik, di mana Lapas sangat peduli terhadap mereka yang dengan lanjut usia. Saya keluarga binaan yang selalu berkunjung ke lapas ini sepanjang
saya berkunjung ke sini, saya melihat bahwa lapas ini semakin luar biasa, semakin baik ke depan. Dengan kami nyaman ketika kami ada di sini. Sebuah perubahan yang sampai sekarang ini kami masih rasakan, meskipun 2 bulan terakhir ini kami berada dalam masa stay at home, di rumah saja, dan kami tidak bisa mengunjungi keluarga kami, tapi ada sarana yang dipakai oleh lapas untuk kami bisa online. Tentu kami sungguh merasakan ada kenyamanan dalam pelayanan yang ada, dan juga perkunjungan kami itu diberkati. Saya berada di klinik ini karena harus merawat kesehatan saya secara khusus. Saya mengidap penyakit jantung dan paru-paru. Selama saya berada di klinik ini, pelayanannya sangat baik sekali, karena memang juga sudah ada tenaga kesehatan, peralatan juga mulai memadai, obat-obatan juga cukup. Tetapi untuk kasus-kasus tertentu yang saya alami dalam penyakit saya ini, saya dikontrol keluar ke rumah sakit Siloam. Untuk jantung itu sekali sebulan, dan untuk paru-paru 2 kali sebulan. Saat ini saya sudah merasa banyak perubahan dari sakit yang saya alami ini. Saya berharap memang pelayanan ini akan terus ditingkatkan, dan ada perhatian lebih lagi dari pemerintah pusat barangkali untuk sarana dan prasarana. Dan saya kira saat ini sudah amat sangat baik pelayanannya. Dan saya berterima kasih sekali bahwa di dalam lapas ini sudah ada unit klinik, meskipun masih pratama, tetapi pelayanannya sudah sangat memuaskan.